Presiden Donald Trump, back again ya ke Donald Trump, memberlakukan tarif yang tinggi juga untuk produk-produk mineral asal luar Amerika Serikat ya. Tembaga, baja, aluminium ini ternyata sudah diberikan tarif cukup tinggi, bahkan mencapai 50%. Nah ini seperti apa sih? Pastinya kan ada pasar yang bisa dibuka, ada pasar yang sangat terbuka begitu ya, ada pasar yang kayaknya harus dealingnya lebih dalam sekali ya, khususnya Amerika Serikat. Khususnya juga akan berdampak pastinya ke produksi atau ke komoditas timah dan lainnya. Nah ke depan akan seperti apa? Apakah ini juga akan lebih banyak nanti mendorong permintaan, justru malah lebih teredam begitu permintaannya. Nanti pasar yang dilirik akan seperti apa? Pengenaan tarif dibiarkan dulu atau pilih pasar baru yang dibuka nanti akan seperti apa Pak Arwin? Iya, pasti ya kebijakannya Trump pasti akan berdampak secara global. Nah tapi saat ini untuk mengantisipasi itu pasar-pasar di negara lain juga sangat menarik gitu untuk dilirik gitu. Walaupun kita tidak mungkin di Amerika tarifnya terlalu tinggi, nah, sedangkan China mungkin lebih membutuhkan kita ya, kita lebih melirik ke negara-negara lain selain Amerika. Sama halnya dengan timah juga sama, industri timah sekarang sangat jarang sekali yang ekspor ke Amerika. Mereka lebih banyak melirik ke ekspor di Asia maupun Eropa. Seperti itu. Sejauh ini soal dari Indonesia sudah sempat masuk Amerika atau saat belum? ini belum. Belum ya. Oke, ditambah lagi sekarang ada pengenaan tarif begitu ya. Pasti akan melihat opportunity dari pabrik-pabrik atau mungkin dari perusahaan-perusahaan dari negara lain begitu ya, menjadi opportunity ya. Oke, jadi sejauh ini melihat pasar-pasar baru. Nah kalau dilihat dari perusahaan sendiri dengan adanya langkah ini begitu kan, hilirisasi semakin nyata dan jelas begitu ya, terpampang nyata. Seperti apa sih Anda melihat hilirisasi industri timah di Indonesia pasca larangan ekspor biji mineral mentah ini akan seperti apa? Ya, kalau dari Indonesia sendiri kan secara regulasi sudah tidak ada ekspor mineral mentah ya. Semuanya bentuknya logam, ingot, batangan. Jadi sebetulnya kita tidak perlu khawatir, timah sendiri pun sudah advance gitu ya dibanding mineral lain. Karena kita sudah punya iup sendiri, kita punya smelting sendiri, kita bisa ekspor sendiri, dan sekarang kita melakukan hilirisasi sendiri. Nah, jadi kalau itu menurut saya tidak terpengaruh banyak di industri timah gitu, Mbak. Tidak terlalu banyak berpengaruh di industri timah, jadi masih tetap on track begitu ya. Nah, kalau Anda melihat dari opportunity mineral-mineral lain dalam proses hilirisasi, karena kan dari perusahaan Anda juga sudah melakukan begitu ya proses hilirisasi, bagaimana sih step terhadap hilirisasi mineral-mineral lain yang ada di Indonesia yang Anda lihat? Ya, tentunya kita ini sebagai ini ya salah satu contoh lah nanti bahwa hilirisasi program pemerintah itu ternyata kalau kita bisa aplikasikan itu ternyata bisa berhasil juga gitu. Opportunity juga cukup besar. Jadi menurut saya ini suatu program pemerintah yang bagus yang harus memang kita support gitu. Jadi jangan khawatir teman-teman yang mau melakukan hilirisasi bahwa pemerintah juga pasti sudah membuat kajian terlebih dahulu bahwa hilirisasi ini tidak mungkin merugikan pengusaha gitu, apalagi pengusaha lokal gitu, pengusaha hilirisasi. Jadi kita dorong teman-teman untuk melakukan hilirisasi baik dari mineral dari timah ataupun dari nikel ataupun nantinya itu dari boksit atau yang lainnya. Nah, tentunya kita mendorong teman-teman untuk hilirisasi ini supaya bisa berjalan dengan baik. Oke, kalau sampai saat ini tantangan yang Anda lihat apa sih dalam melakukan proses hilirisasi? Timah sekarang sudah hilirisasi jadi solders begitu ya. Sejauh ini tantangannya seperti apa? Terus kemudian dari sisi cost dan affordability price yang kemudian bisa diserap oleh pasar, sejauh ini yang ketika Anda sudah melakukan begitu ya dan sudah ada produk hilirisasinya, Anda melihatnya seperti apa? Ya, ini juga tantangan pemerintah ke depan, Mbak, karena Indonesia kan terkenal dengan ekspor timah terbesar di dunia, nomor 2 ya, produsen timah nomor 2 terbesar di dunia. Nah, tentunya dengan berkembangnya hilirisasi ini, tentunya ya kita harus khawatir juga nanti yang di luar ini pasti negara-negara luar ini pasti akan melihat Indonesia lebih detail gitu ya. Tentang bagaimana sih industri hilirisasi ini apakah berkembang dengan baik di Indonesia. Kalau di Indonesia berkembang dengan baik, yang pasti Indonesia akan dapat dapat privilege, dapat kebanggaan tersendiri bahwa industri kita berhasil gitu. Tapi tentunya negara-negara lain yang biasa kita ekspor timah itu juga tentunya akan khawatir gitu dengan perkembangan kita gitu.
Nah, ini harus disiapkan pemerintah juga untuk menyiapkan strategi-strategi ke depannya supaya industri kita juga bisa berkembang. Nah, harapan saya nggak cuma berkembang sampai solder aja, mungkin nanti kita bisa bikin handphone sendiri, kita bisa bikin mobil listrik sendiri, kita bikin elektronik sendiri. Nah, itu harapan kami ke depan. Oke, dengan adanya kerjasama dengan PT FI ini, apa harapan Anda begitu ke depannya untuk produksi solder dalam negeri ini, Pak Ya, Harindro? tentunya dengan kita mulai ini, kita yakin kita akan mampu bersaing dengan pasar global, itu yang paling utama. Dan berikutnya adalah kita mendorong teman-teman juga di industri yang hulu untuk melakukan hilirisasi, karena ini sangat menarik. Dan berikutnya adalah tentunya kita juga butuh bantuan dari pemerintah, kebijakan apapun dari pemerintah, kebijakan fiskal ataupun lainnya, itu juga sangat membantu kita di industri ini. Industri yang sangat bayi lah ya, baru lahir. Ya, tentunya ini kita sangat butuh sekali dukungan dari pemerintah untuk ini. Oke.